Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Amalia dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelompok 14 At-Tin. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang tafsir surat At-Tin ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau kita lihat dari ayat 1-3, notice gak? Ada pola yang sama. Wa. Demi. Ayat 1-3 itu semacam paket sumpah. Ayat sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 sumpah. Yang pertama, tin. Menurut beberapa pendapat, yang dimaksud tin adalah sebuah masjid di kota Damaskus. Buah tin, nama sebuah gunung penuh dengan buah tin. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Al-Aufi, tin di sini adalah Masjid Nabi Nuh yang ada di puncak bukit Al-Judi. Yang kedua, zaitun. Menurut Mujahid dan Ikrimah, adalah buah zaitun. Menurut Ka'bul Ahbar, Qatadah, Ibnu Zaid dan yang lainnya, zaitun adalah nama sebuah masjid yang terletak di kota Yerusalem atau Baitul Maqdis. Ini merupakan tempat diutusnya Nabi Isa putra Maryam. Yang ketiga, Gunung Sinai. Ini adalah nama bukit yang di tempat itu Allah berbicara langsung kepada Musa alaihissalam. Yang keempat, Mekah. Ini merupakan tempat diutusnya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Teman-teman, notice gak? Nabi-nabi yang disebutin tadi? Yap, mereka termasuk dari kalangan ulul azmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menempatkan posisi ayat nggak asal tempel aja. Dari urutannya, Al-Quran itu punya makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara tertib dan menurut urutan zamannya. Untuk itulah hal ini berarti Allah bersumpah dengan menyebut yang mulia, lalu yang lebih mulia darinya, kemudian yang lebih mulia dari keseluruhannya. Dari Tin sampai Mekah. Makin ke bawah, makin mulia dan diberkahi. Dan inilah subjek sumpahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan bentuk terbaik. Kalimat ini yang di dalamnya terdapat sumpah ditegaskan dengan 3 penegas, yaitu dengan sumpah, lam taukid atau penegas, dan kod. Allah bersumpah bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan rupa, secara fitrah dan tujuannya. Karena tidak ada satu makhluk pun yang lebih bagus bentuknya dari anak-anak Adam. Kalau misalnya ada yang bilang, kok gigi aku kurang rapih, pipi aku tembem, alis aku nggak simetris. Prove yourself guys. Kekurangan-kekurangan yang kita lihat oleh mata kita itu adalah bisa jadi kalau kita punya alis yang simetris, pipi yang tirus, kulit glowing, kelihatan cantik di mata manusia, bisa jadi kita akan mudah sombong. Kemudian dengan itu, kita pengen pamer terus. Jadi, iman kita, kedekatan kita dengan Allah akan terganggu. Semua yang terjadi pada hidup, seperti keadaan ekonomi, pendidikan, kondisi fisik, sekurang nyaman pun di mata kita, itu adalah untuk kebaikan, keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi nggak usah insecure, pede aja dengan kondisi kita saat ini. Bersyukur dengan keadaan. Kita pede bukan karena keadaan yang ada pada fisik kita. Kita pede sebab ahsani taqwim, ciptaannya Allah. Nggak boleh minder, kita ini derajatnya paling tinggi dibanding makhluk yang lain, dilebihkan. So, kita itu dituntut tanggung jawab yang lebih besar juga dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau ada yang nggak ngelakuin sebagaimana tanggung jawab akan makhluk
yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk itu, malah dia maksiat, malah dosa, durhaka ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mentaati utusannya. Ketika itu, kesempurnaan fisik, akal, dan sifat mereka tidak akan menyelamatkannya dari azab Allah. Maka Allah akan kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah jatuhkan mereka ke tempat yang rendah banget. Derajat manusia yang tinggi itu bisa lebih rendah dari hewan yang ada di bumi.